Jauh di wilayah Ratanakiri ada suatu suku yang disebut suku Krung. Ada sekitar 25.000 penduduk asli Krung di Kamboja dan mungkin beberapa ratus di Laos. Di Kamboja, mereka sebagian besar tinggal di wilayah timur laut yang berbatasan dengan Laos dan Vietnam. Hingga baru-baru ini tidak mudah untuk mencapai daerah ini. 20 tahun yang lalu, semua jalan di wilayah ini adalah jalan tanah. Transportasi umum tidak tersedia, kecuali terbang dengan pesawat kecil. Untuk mencapai ibu kota provinsi Banlung saja dulu bisa memakan waktu berhari-hari. Info aja nih, biar kalian tonton sampai selesai. Karena di suku Krung ini memiliki tradisi gubuk cinta alias test drive dulu sebelum menikah. Wih, kami tahu kok kesukaan kalian, hihihihi. Untuk itu, tonton videonya sampai akhir agar tak salah paham. Suku Krung secara historis adalah masyarakat animisme. Mereka menyembah berbagai roh yang dikaitkan dengan berbagai peristiwa penting. Roh yang paling penting seperti roh panen dipuja dalam ritual yang rumit. Meskipun praktik keagamaan ini juga berubah, animisme masih umum terlihat dalam kehidupan sehari-hari suku Krung. Di sini, anggur beras juga diminum, bertujuan bukan untuk mabuk, tetapi untuk mengucapkan terima kasih kepada roh atas makanan tersebut. Suku Krung adalah suku yang memiliki garis keturunan matrilineal. Desa-desa di sini juga biasanya diperintah oleh dewan tertua setempat atau oleh kepala desa. Bagi suku Krung, keluarga adalah hal terpenting bagi mereka. Tugas perempuan bertanggung jawab untuk mengasuh anak, membawa air, memelihara hewan peliharaan, mengumpulkan makanan, dan menenun. Sedangkan para lelaki biasa berburu dan melakukan pekerjaan pertanian yang paling berat. Suku Krung bangun pagi bersama matahari setiap hari dan bekerja di ladang. Mereka memanen padi dan sayuran di hutan. Listrik dan air bersih keberadaannya tidak merata. Sementara di sebagian besar wilayah lain di Kamboja, merokok atau minum secara tradisional dianggap tidak baik bagi wanita. Akan tetapi, gadis-gadis Krung juga ikut serta seperti halnya anak laki-laki. Mereka menjalani kehidupan sederhana dengan tradisi bertahan hidup yang sederhana. Makanan, tempat tinggal, cinta, dan berkembang biak. Sebagian besar suku Krung tinggal di desa-desa. Desa-desa tersebut terdiri dari lingkaran gubuk panggung yang ditempatkan di sekitar gedung pertemuan pusat. Rumah-rumah dibangun dari bambu dan dapat bervariasi dari rumah panjang multi keluarga yang besar hingga bangunan keluarga tunggal yang kecil. Rumah-rumah tersebut dapat dibangun dekat dengan tanah atau di atas panggung. Gubuk lainnya yaitu gubuk cinta yang dibangun ketika anak perempuan mencapai usia 13 tahun. Gubuk cinta secara tradisional dibangun dengan daun kering, atap kerucut dan dibangun di atas tiang. Namun dalam hal pemberdayaan wanita muda, mereka telah mewujudkan tradisi yang disetujui oleh sebagian besar orang di sini, yaitu gubuk cinta. Ingin tahu gubuk cinta itu apa? Nah, detailnya begini. Pada dasarnya, ketika gadis-gadis muda mencapai pubertas sekitar usia 13-15 tahun, ayah mereka akan membangun gubuk bambu terpisah untuk mereka, jauh dari rumah keluarga. Sehingga mereka dapat bersosialisasi dan bereksperimen dengan anak laki-laki secara pribadi. Suku Krung menanamkan pesan yang kuat bahwa hubungan sebelum menikah dapat diterima dan dianjurkan ketika gadis-gadis muda mencoba menemukan pria yang tepat untuk dinikahi. Uniknya lagi, gadis-gadislah yang bertanggung jawab. Mereka mengundang anak laki-laki yang mereka inginkan ke gubuk cinta mereka untuk bermesraan, atau terkadang sekedar mengobrol tanpa hubungan. Ya, test drive dulu lah ya. Nah, di sini anak laki-laki malah tidak agresif. Mereka telah diajarkan bahwa perilaku hormat mereka terhadap anak perempuan akan memengaruhi ternak keluarga mereka, dan mereka menanggapinya dengan sangat serius dan membiarkan anak perempuan yang mengambil keputusan. Coba bayangin deh,
kalau tradisi ini ada di negeri kita. Dalam artikel Marie Claire tahun 2011, Fiona McGregor mengunjungi suku tersebut dan berbicara kepada anak perempuan muda tentang kehidupan dan hubungan mereka serta tradisi di Pondok Cinta. Semua anak perempuan muda menegaskan kekuatan dan kemandirian hubungan mereka, serta persetujuan dan kepercayaan orang tua mereka dalam pengambilan keputusan mereka, dan mengklaim bahwa Pondok Cinta memberi mereka kesempatan untuk menentukan pria mana yang ingin mereka nikahi, dan boleh coba dulu sebelum mereka nikahi. Tertarik gak tuh kalian buat kesana? Oh iya, dalam budaya ini, perceraian tidak pernah terdengar, bahkan tidak ada. Anak perempuan dapat memiliki banyak pacar sekaligus di pondok mereka, dan tidak ada pertengkaran karena cemburu. Tentu saja kelahiran yang tidak diinginkan terjadi, tetapi biasanya pelamar yang dipilih gadis itu akan membesarkan anak itu seperti anaknya sendiri. Kami tidak khawatir tentang kemurnian wanita, kata seorang ayah yang lebih tua kepada Marie Claire. Tradisi ini anehnya maju dan mempercayai remaja putri untuk membuat keputusan mereka sendiri tentang kesehatan dan kehidupan romantis mereka. Ini jauh berbeda dari apa yang biasa kita lakukan. Pendidikan pantang di sekolah dicampur adukan dengan hubungan sebagai pendidikan, karena kebanyakan orang tua terlalu penakut untuk berbicara dengan anak-anak mereka sendiri tentang kesehatan hubungan dengan cara yang realistis. Sementara suku Krung mengajarkan kepada remaja mereka bahwa hubungan adalah bagian alami dan indah dari cinta dan romansa. Namun, semua itu berubah dalam beberapa tahun terakhir. Bandara telah ditinggalkan dan semua jalan telah diaspal. Dulunya merupakan wilayah yang sebagian besar penduduknya adalah penduduk asli. Orang-orang baru-baru ini mulai pindah ke daerah tersebut. Itu juga berarti bahwa kelompok penduduk asli seperti Krun telah lebih banyak terpapar pengaruh luar dan arus utama. Tradisi yang memberdayakan dan sederhana ini terancam oleh beberapa faktor, terutama karena berhubungan dengan dunia luar melalui teknologi. Gubuk cinta tradisional menghilang seiring dengan semakin terbukanya kaum minoritas terhadap modernisasi dan budaya Khmer, di mana hubungan pranikah tidak dianggap terhormat. Jenis pendidikan negatif terhadap otonomi biologis bagi para wanita muda ini mencerminkan mitos kemurnian dan meruntuhkan kepercayaan diri Krun sendiri terhadap tradisi mereka. Ya, masuk akal sekali. Ketika kalian terpisah dari masyarakat lainnya, akan lebih mudah untuk melestarikan tradisi kalian sendiri, apapun tradisi itu. Menurut sebuah artikel oleh Phenomen Post pada bulan Maret 2014, cara keluarga Krun membangun rumah mereka juga berubah karena masyarakat menjadi lebih kaya. Secara tradisional, rumah mereka dibangun dari bambu, kecil dan tidak tahan lama. Namun, sekarang beberapa desa membangun rumah mereka dari kayu atau batu bata yang lebih tahan lama. Jadi, mereka lebih suka menempatkan semua kamar tidur di dalam satu rumah untuk anak remaja mereka. Rupanya, orang tua setuju karena mereka dapat bertemu dengan bukan anak laki-laki nakal yang menghamili gadis-gadis muda dan memperlakukan ternak keluarganya seperti sampah. Tradisi-tradisi adat itu mulai menghilang. Ya, apalagi kalau bukan karena modernitas. Nah, gimana nih? Tradisinya oke nggak tuh? Hihihi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai sini dulu informasi kami. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you!